Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Di antara kenikmatannya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam ini dari zaman kegelapan jahiliyah hingga zaman yang penuh terang benderang ini, sehingga kita dapat merasakannya. Salawat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang hina, fana, serta banyak disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa dunia ini hanyalah sementara. Banyak dari kita hidup di dunia ini ingin segala sesuatu terjadi secara instan. Padahal tidak ada orang yang lahir langsung berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi dan dicapai oleh manusia berasal dari dua hal, yaitu usaha dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an telah dikatakan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuhi jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb seluruh alam. Quran surah Takwir ayat 29. Jadi terkadang dunia ini tak bisa dihitung dengan matematika kita. Ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rezeki dari arah yang tidak diduganya. Sebagaimana doa tentang bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi. Walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah, wahai Rabb pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Ali Imran ayat 25 sampai 26. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak para raja, presiden dan lainnya yang digulingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beri mereka jabatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita zalim terhadap Allah, karena dialah yang telah memberikan kita jabatan. Siapa yang bisa menjamin bahwa tukang becak tidak lebih mulia dari orang yang punya jabatan? Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang sesuai dengan kehendaknya. Untuk menjadi orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia perlu dengan susah payah memperhatikan penampilan diri. Akan tetapi, perhatikan bagaimana hati kita sudah condong kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hentakan terompa seorang sahabat bernama Bilal di surga. Kenapa? Karena Bilal radhiyallahu anhu selalu menjaga wudunya. Siapakah Bilal radhiyallahu anhu itu? Ialah adalah budak yang dijual belikan. Amalan itulah yang kemudian membuat Bilal yang merupakan seorang budak menjadi mulia. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang akan memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang bernama Fir'aun adalah raja yang berkuasa. Namun Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kemuliaannya
yang dibinasakan oleh Nabi Musa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang-orang yang zalim, pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun." Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lengah dari apa yang telah diperbuat oleh orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran surah Ibrahim ayat 42. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surah Al-Imran ayat 54. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang sesuai dengan kehendaknya dan akan menghinakan seseorang sesuai dengan kehendaknya pula. Maka ketika kita telah berada di jalan yang baik, bertahanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah ia, genggamlah dengan kuat dengan geraham. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita harus berpegang teguh dengan keimanan kita, karena orang yang berpegang teguh dengannya tidak akan bisa dibayar dengan dunia ini. Jika di dunia ini kita dihina oleh manusia karena taat dan berpegang teguh dengan agama dan sunnah Rasulullah, maka janganlah khawatir, sebab Allah Subhanahu wa taala yang akan memuliakan kita. Justru kita harus takut jika Allah Subhanahu wa taala yang menghinakan kita. Jika dunia ini dikatakan waktunya sebentar, terus apa yang kita cari dan apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun buruknya dunia dan hinanya, perlu kita ketahui bahwa dunia yang hanya sementara ini menjadi penentuan akhir dari perjalanan kita. Di akhirat adalah tempat yang kekal. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.